Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Robiati dengan NIM 191010505678. Ruang 434, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Kendala-kendala Manajemen Sumber Daya Manusia. A. Pengertian. Perkembangan MSDM didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing. Produk barang dan jasa yang dihasilkan. MSDM pada mulanya terpadu dalam manajemen atau belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Para ahli abad ke-20 mengembangkan MSDM menjadi suatu bidang studi kasus yang mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan MSDM didorong oleh masalah-masalah. Nomor 1. Ekonomis. Poin pertama, semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Poin kedua, semakin didasarinya sumber daya manusia paling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Poin ketiga, karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan presentasi kerjanya jika kepuasan diperolehnya dari pekerjaannya. Poin keempat, terjadinya persaingan yang tajam untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas di antara perusahaan. Poin kelima, para karyawan semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. 2. Politis. Poin pertama, hak asasi manusia semakin mendapat perhatian dan kerja paksa tidak diperkenankan lagi. Yang kedua, organisasi semakin banyak dan semakin kuat mengharuskan perhatian yang lebih baik terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam mengatur perubahan semakin banyak. Yang keempat, adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. Poin 5. Emansipasi wanita yang menuntut kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. 3. Sosial. Poin pertama, timbulnya pergeseran nilai di dalam masyarakat akibat pendidikan dan pekerjaan teknologi. Poin kedua, berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan akibat spesialisasi pekerjaan yang mendetail. Poin ketiga, semakin banyak pekerjaan wanita yang karena kodratnya perlu mendapat pengaturan dalam perundang-undangan. Poin keempat, kebutuhan manusia yang semakin beraneka ragam, material dan non-material yang harus dipenuhi oleh perusahaan, misalnya masalah status sosial dan kesehatan. Yang B. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Ada dua jenis tantangan yang ada dalam manajemen SDM, yaitu yang pertama, tantangan eksternal, yang kedua, tantangan internal. 1. Tantangan eksternal dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang A. Sektor teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Yang B. Sektor ekonomi. Terjadinya perubahan pola hidup dan pola konsumsi masyarakat yang terreplikasi pada perubahan pembangunan sektor ekonomi suatu negara. Yang C. Sektor sosial kultural. Terjadinya pergeseran pola
pikir paradigma dari industri beralih kepada jasa-jasa sehingga mengutamakan profesionalisme dalam bekerja. Yang sektor politik, bertambahnya jumlah SDM yang ingin beraktivitas di sektor politik atau partai politik yang lebih menjanjikan kehidupan masa depan dengan cepat. Jadi, perusahaan yang tumbuh dalam lingkungan eksternal terdiri atas 3 macam, yaitu yang A, yang seluruhnya dapat dikendalikan, yang B, yang sebagian dapat dikendalikan, yang C, yang seluruhnya tidak dapat dikendalikan. Tantangan internal. Tantangan muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Dan dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Pimpinan dalam SDM profesional harus mampu mengkonfrontasikan tantangan internal dengan menjaga keseimbangan pemenuhan kebutuhan dan mampu menghindarkan berbagai konflik. Upaya dan kebijakan yang ditempuh perusahaan mengacu untuk meningkatkan kualitas manajemen SDM dan memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pada gambar berikut. MSDM, pemilik, karyawan, pemerintah, customer, manajemen. Semua berperan dalam MSDM. Penjelasan pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara kontinu akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Karyawan, perekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan material, mental, psikologi, sosial, dan intelektual secara memuaskan sehingga karyawan mau melakukan dan membuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Pemerintah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya, jadi pemerintah seluruh jajarannya berkepentingan dengan keberhasilan manajemen SDM. Dengan peningkatan manajemen SDM memungkinkan pemerintah memperoleh pajak dan memperluas kesempatan kerja. Customer, masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan, sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Manajemen, kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang C. Langkah-langkah yang dihadapi manajemen sumber daya manusia. Langkah-langkah menghadapi lingkungan manajemen SDM. Yang A. Mengukur produktivitas dan penilaian terhadap kualitas output SDM melalui teknik perencanaan dan pengendalian yang sesuai. Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu ukuran perusahaan dalam mencapai tujuannya. Untuk mengukur suatu produktivitas perusahaan, dapatkah digunakan 2 jenis ukuran jam kerja manusia, yakni jam-jam kerja yang harus dibayar dan jam-jam kerja yang dipergunakan untuk bekerja. Jam kerja yang harus dibayar meliputi semua jam-jam kerja yang harus dibayar, ditambah jam-jam yang tidak digunakan untuk bekerja, namun harus dibayar, libur,
cuti, libur karena sakit, tugas luar, dan sisa lainnya. Jadi bagi keperluan pengukuran umum produktivitas tenaga kerja, kita memiliki unit-unit yang diperlukan. Yang B. Adanya praktik manajemen SDM yang tangguh. Dalam menghadapi lingkungan manajemen SDM yang tangguh, ada banyak praktik yang harus dijalankan agar terbangunnya sumber daya yang tangguh. Praktiknya sebagai berikut. 1. Keselamatan kerja. 2. Keselektifan dalam perekrutan. 3. Tingkat upah yang tinggi. 4. Hak kepemilikan karyawan. 5. Information sharing. 6. Pengelolaan tim secara mandiri. 7. Pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang C. Organisasi harus menghubungkan kebijaksanaan manajemen SDM dengan strategi kebijakan perusahaan. Kebijakan yang ditetapkan dalam organisasi beserta praktiknya mempengaruhi perilaku kelompok maupun individu di dalam tubuh organisasi. Setiap individu dalam kelompok SDM akan memiliki persepsi dan penilaian yang berbeda terhadap suatu bentuk kebijakan perusahaan. Strategi dan kebijakan perusahaan dalam mengelola SDM memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang D. Memperhatikan kepentingan pihak luar, kepentingan serikat pekerja, pasar tenaga kerja. Dalam hal ini memang perlu MSDM mengamati dan memperhatikan kepentingan serikat pekerja dan pasar tenaga kerja. Pekerja dan serikat pekerja memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi mereka secara demokratis. Serikat pekerja juga memiliki kewajiban untuk membuat perjanjian kerja dengan perusahaan, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha. D. Kendala-kendala SDM. 1. Pemanfaatan SDM belum optimal. Keadaan terbesar dalam membuat manpower planning adalah faktor bahwa sering ditemuinya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Pada saat dilakukan manpower planning, tantangan utamanya adalah optimalisasi pemanfaatan SDM untuk bekerja secara efektif pada saat jam kerja. 2. Tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Ketidakhadiran sangat tinggi dan cenderung meningkatkan setiap tahun. 3. Tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Dampaknya adalah pada rendahnya produktivitas yang mempengaruhi dalam membuat perencanaan SDM. Yang 4. Kontrol tenaga kerja dan review. A. Setiap penambahan karyawan dipertimbangkan secara hati-hati oleh top manajemen sehingga memerlukan waktu untuk realisasi pemenuhannya. Yang B. Pertimbangan biaya pegawai juga menjadi faktor penting sebagai acuan dalam menentukan jumlah karyawan akan direkrut. Hal ini dimungkinkan karena biaya pegawai merupakan biaya yang bersifat jangka panjang dan cenderung meningkatkan setiap tahun karena inflasi dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi yang saya jelaskan bermanfaat untuk kalian yang menonton. Sekian, terima kasih.